Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang masih kita rasakan sampai hari ini. Sakinan percaya sidang jemaat Tuhan tetap semangat, tetap bersuka cita, jangan pernah bosan mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan, karena lewat firman Tuhan iman kita bertumbuh dan hidup kita dibaharui di dalam Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri genapi karya-Mu. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 36 ayat 20 sampai ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Selemia bin Abdel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambil pula lah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya, karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem,
dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kau ancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan. Seperti itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menolak firman. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, natur manusia berdosa hanya senang mendengar kata-kata manis. Kita tahu, kita suka mendengar kata-kata yang manis, tetapi tidak suka mendengar kata-kata penghakiman, apalagi yang datang kepada kita, bahwa penghakiman adalah milik Tuhan dan disampaikan kepada kita, tapi kita tidak mau menerimanya. Bahkan walaupun Tuhan yang menyatakannya langsung kepada kita melalui firman Tuhan, terkadang kita tidak bisa terima. Juru tulis daripada Nabi Yeremia itu Baruk menuliskan segala malapetaka yang Tuhan rancangkan bagi umat Yehuda dengan tujuan supaya umat bertobat. Baruk kemudian menyampaikan kepada umat, beberapa pemuka mendengarnya, kemudian menyampaikan kepada Raja Yehuda. Namun Raja Yoyakim mengoyak-oyak gulungan itu dan melemparkannya ke dalam api. Ini menandakan bahwa baik raja maupun para pegawainya tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Tidak mengherankan memang sidang jemaat Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan bahwa ia akan menghukum Raja Yoyakim. Sang raja tidak akan memiliki keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan Tuhan akan mendatangkan malapetaka bagi dia dan keluarganya. Kita tahu entah apa yang dipikirkan Raja Yoyakim sehingga ia berani mengoyak-oyak gulungan firman Tuhan dan membakarnya dalam api. Mungkin dia berpikir bahwa jika ia menolak firman itu, maka apa yang dinyatakan dalam firman itu tidak akan terjadi. Namun itu adalah pemikirannya semata, sebatas manusia. Namun apa yang terjadi adalah sebaliknya. Tuhan memberikan hukuman yang lebih keras, bahkan menghukum Yoyakim sehingga tidak ada anaknya yang duduk di atas tahta Daud. Sejarah menunjukkan bahwa anak Yoyakim hanya bertahta selama 3 bulan sebelum dibuang ke Babel, dan Zedekia pamannya menjadi raja. Sayangnya, orang Kristen juga seringkali hanya mau mendengarkan firman yang menyenangkan hati mereka saja, lalu menolak mendengar firman yang menegur dan mengadili mereka. Terkadang kita juga seperti itu sidang jemaat Tuhan. Renungan, baik itu lewat renungan, baik itu lewat firman Tuhan yang didengarkan waktu khotbah hari Minggu. Kalau firman Tuhan itu menegur kita dan menyakitkan hati kita dan bertentangan dengan hati nurani kita, kita terkadang menolak sidang jemaat Tuhan. Dan kita tidak mau mendengarkan firman itu, dan kita tidak mau melakukan yang sesuai dengan firman itu. Mari sidang jemaat Tuhan, kita harus sadar bahwa menolak untuk mendengarkan bukan berarti penghakiman tidak akan datang. Bahkan yang mungkin terjadi adalah penghakiman akan diberikan dengan lebih berat jika kita masih terus menolak kesepakatan untuk bertobat yang Tuhan berikan. Kita harus sadar, jika Tuhan masih mau menegur, itu adalah karena Tuhan masih bersabar dan memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Saya dan percaya sidang jemaat Tuhan, jangan pernah menolak firman. Kalau firman itu begitu keras menegur kita, lakukan, dengarkan, dan perbaiki sikap kita di hadapan Tuhan agar berkat Tuhan mengalir kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa firman Tuhan yang datang kepada kami tidak mau tolak. Biarlah firman itu mengajari kami agar kami
berubah sikap dan ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, berbagai